perjalanan dalam kesendirian, memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia, berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang Maha Esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia. Sudah infak Aliman bulan ini? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf yakhdid din wa fahmihi wal amal bihi wa da'wati ilaih. Babu al-amri bi ta'atil ulama'i wa anna al-ilma la yu'khadhu illa anhum. Benar ya? Bab tentang perintah untuk taat kepada ahlul ilmi, ada para ulama, wa annal ilma la yukhadhu illa anhum, dan bahwasanya ilmu itu tidak diambil kecuali dari mereka. Ad-dalil ala dzalik qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal ahbaru bima ustuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Ini dalil yang pertama tentang taat kepada atau perintah untuk merujuk mentaati para ulama. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna at-taurah, sungguhnya kami menurunkan kitab at-taurah, yaitu diturunkan kepada Musa alaihissalam. Fiha hudan wa nur, dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu, dengan kitab Taurat ini para nabi Bani Israel sesudah Musa alaihissalam, ya, yang mereka yang tunduk patuh pada Allah Ta'ala, mereka menjadikan kitab ini sebagai hakim, menghukumi sesuatu dan kitab Taurat ini. Lilladzina hadu war-rabbaniyun, untuk orang-orang Yahudi. Jadi kitab ini sudah hukum bagi orang-orang Yahudi, ya, war-rabbaniyun, demikian pula tidak hanya para anbiya, tidak hanya para nabiyun, ya, yang menjadikan Taurat sebagai, yaitu
hukum, dalam menetapkan hukum bagi Bani Israel, tetapi juga warrabbaniyun. Jadi rabbaniyun ini wawul ataf di sini dari ma'tuf ala an-nabiyun. Demikian pula para nabi. Para rabbaniyun, ini ulama-ulama rabbani. Ya, rabbaniyun ini para ahlul ilmi, para ulama wal ahbar, juga para ulama Bani Israel. Bimastuhfidhu min kitabillah. Ya, selama mereka berpegang teguh pada kitab Allah, mereka menjaga kitab Allah itu, mereka jadikan sebagai hukum, ya, dalam memutuskan perkara-perkara di antara Bani Israel. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka adalah yakni bagi syahid, ya, bagi saksi dalam hukum mereka itu tentang kepada para umat, yakni Bani Israel. Jadi inti di sini syahid min hadil ayah yaitu para rabbaniyun wal ahbar. Mereka adalah ulama-ulama Bani Israel yang lurus ketika itu. Mereka melanjutkan para nabi, ya, yaitu dalam menghukumi manusia. Kemudian qala Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirihi, ar-rabbaniyun idzan hum imadun nas. Ya, rabbaniyun ulama-ulama rabbani. Kalau begitu, idzan mereka adalah imadun nas, tempat bersandarnya manusia, Bani Israel. Fil fiqhi wal ilmi wa umurid din wa dunya. Baik dalam masalah fikih, masalah ilmu, perkara-perkara agama dan duniawi. Intinya ar-rabbaniyun. Mereka ini menjadi rujukan, ya, setelah para nabi, yaitu para ulama. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Sini saya menukil perkataan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih ketika Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian jika kalian tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Fa innahu yadullu bi fahwal khitab ala anna al-mujtama' al-islami min haitsul ilmi wal jahli qisman. Hadis ini yang dipahami dari hadis ini, dipahami dari ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu adalah bahwa annal mujtama al-islami, bahwa komunitas kaum muslimin itu min haitsul ilmu wal jahlu, dilihat dari sisi ilmu dan kejahilan, mereka terbagi menjadi dua golongan. Dan itu ada di masyarakat. Ada alim, ada yang jahil. Yang pertama, kata Syekh, ahlu dzikri. Dua golongan dalam masyarakat Islam ini. Yang pertama ahlu dzikri. Itu para ulama. Wahumul ulama bil Quran was sunnah. Mereka adalah para ulama yang paham betul tentang Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahumul aqallun, dan mereka ini yang jumlahnya sedikit. Ya, karena ulama itu tidak banyak. Ulama yang betul-betul alim bil kitab was sunnah itu sedikit. Makanya kata Syekh wahum al aqallun. Mereka adalah minoritas. Kemudian walladzina la ya'lamun wahumul aktsarun. Dan orang-orang di antara kaum muslimin yang tidak punya ilmu, mereka lebih banyak. Karena ulama sedikit. Ya. Ini binassil Quran. Hal ini, pembagian ini, dua golongan ini, dan yang ulama itu minoritas, dengan orang yang dibawa para ulama, orang awam lebih banyak, binassil Quran. Ini dengan nas Al-Quran mengatakan demikian. Ya. Wa bihubbil musyahadah wal waqi', dan juga dengan kita melihat realita, melihat realita kaum muslimin. Kebanyakannya lebih banyak yang tidak ngerti daripada yang ngerti. Ulamanya hanya sedikit. Ini kata Syekh. Jadi
Kemudian di tempat yang lain beliau juga mengatakan, ya, Allah masing-masing dua golongan ini, ya, mempunyai tugas. Masing-masing dua golongan ini, ulama dan awam kaum muslimin, punya itu tugas, punya kewajiban. Kewajiban orang-orang yang tidak punya ilmu adalah mereka bertanya kepada orang yang berilmu. Itu kewajiban orang yang tidak punya ilmu. Dan kewajiban para ulama adalah menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya pada mereka dari kalangan yang tidak berilmu. Jadi masing-masing punya tugas. Maka letakkanlah diri kita pada tempat masing-masing. Ya. Kalau memang ada hal yang kita tidak tahu, tanyakan pada orang yang berilmu. Tanyakan pada orang alim. Ya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak fasilitas, sarana untuk bertanya kepada orang, ini para ulama. Ya. Jadi insyaallah dengan mudah kita itu bisa bertanya. Ya, atau ada orang yang kita kenal, dia kenal para orang alim, kita tanyakan pada mereka. Nah, ini tentang dua golongan manusia di kalangan kaum muslimin. Ada ulama, ahlu dzikri, dan ada yang di bawah mereka. Masing-masing mempunyai kewajiban orang yang tidak mengerti, yang tidak punya ilmu, bertanya pada orang berilmu. Dan kewajiban orang berilmu menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu. Qala ta'ala, kemudian dalil berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, ya, dan kepada ulil amri minkum. Nah, ulil amri di sini ada dua makna ulil amri. Qala Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa ulil amri minkum yakni ahlal fiqhi wad din. Kata Abdullah bin Abbas, ya, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri minkum yakni ahlal fiqhi wad din. Orang yang mengerti fikih, mengerti agama. Wa kadza qala Mujahidun wa Ata'un wal Hasan wal Basri wa Abu Aliyah. Demikian pula ahli tafsir dari kalangan salaf, Mujahid, Ata', ya, Hasan al-Basri, Abu Aliyah, ya, mereka mengatakan wa ulil amri minkum yakni al ulama. Dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau punya pembicaraan masalah ini dalam kitab insyaallah, kitabnya Syarah Arba'in Nawawi. Ya. Itu beliau menyebutkan tentang ulil amri itu ada dua golongan manusia. Sebagaimana dikatakan para ulama. Ulil amri yaitu mereka para umara, dan ulil amri mereka para ulama. Apabila dua golongan manusia ini baik, maka insyaallah umat akan baik, rakyat akan baik. Tapi kalau duanya ini rusak, ya alamat kerusakan bagi umat. Ya. Jadi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin masukkan ulil amri termasuk para umara, para wulatul umur, ya. Kemudian juga tentu jelas para ulama sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wa an Abi Umayyah al-Lakhmi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umayyah al-Lakhmi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati thalathatan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ada 3. Ihdahunna, salah satu dari 3 tanda kiamat itu adalah an yaltamisal ilma indal as-saghir, yaitu mengambil ilmu, menuntut ilmu pada al-as-saghir. Ya. As-saghir ini apa sih sebetulnya maknanya? Nanti akan disebutkan. Ya. As-saghir itu antara orang yang tidak punya ilmu. Sebagian ulama mengatakan ahlul bidah. Ya, al-saghir itu. Dan ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Ya, al-saghir adalah ahlul bidah. Ya.
Kemudian nanti akan dijelaskan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ala wa innan nasa bi khairin ma akhadhul ilma an akabirihim. Ketahuilah, ingatlah bahwa saya manusia, umat, ya itu akan bi khair, tetap berada dalam kebaikan, ma akhadhul ilma an akabirihim. Lama mereka mengambil ilmu dari akabirhum. Ini dari ahlul ilmu mereka, ulama-ulama mereka. Walam yaqumis saghiru 'alal kabir. Ya. Walam yaqum, dan selama ya, walam yaqum as-saghir 'ala al-kabir. Ay innan nasa bi khairin ma lam yaqum as-saghiru 'ala al-kabir. Selama orang as-saghir yang tidak punya ilmu melampaui orang yang punya ilmu. Selama tidak terjadi itu maka ada bi khair umat ini. Tapi kalau seandainya orang tidak punya ilmu, sudah mendahului ya al-kabir, orang yang lebih punya ilmu, ya. Ini fa idza qama as-saghiru 'ala al-kabiri faqad qauluhu faqad, ini faqad halaku. Maknanya tadi bawah oleh muallif, qultu qauluhu faqad ay faqad halaku. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, ya itu sudah ngajari yang punya ilmu, ya ini faqad halaku, ya berarti mereka terjumus kepada kebinasaan. Wa Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, karena kalau nama Abdullah itu dimutlakkan, tidak sebut bin siapa, ya dalam hadis-hadis Nabi SAW berarti Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Umar ditulis Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Amr, ya, jelas bapaknya disebutkan. Ya, kalau mutlak Abdullah itu arti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa Abdullah radhiyallahu anhu qala, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, lan yazalan nasu bi khairin ma atahumul ilmu min qibali akabirihim. Ya, lan yazalan nasu bi khair, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka ya atahumul ilmu min qibali akabirihim. Selama datang ilmu itu dari ulama-ulama mereka, orang-orang berilmu mereka, akabirihim. Wadhawi aslafihim, dan orang-orang salaf mereka. Fa idza ata'u min qibali as-saghirihim halaku, dan apabila ilmu itu datang dari as-saghir, dari ahlul bidah atau orang-orang yang punya ilmu, ya, yang sok punya ilmu, itu berarti halaku, akan binasa, ya, akan terjadi kebinasaan. Kemudian waqala Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun, sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka cermatilah. Fanduru sinatnya cermatilah, bukan lihatlah. Cermatilah. Mencermati dan melihat itu beda. Mencermati lebih dari sekedar melihat. Ya, mencermati namanya. Kalau ila baru bermakna ro'a. Unduru ila, baru nama lihat dengan mata kepala. Ya, kalau sudah unduru artinya cermatilah. Ya. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, makanya orang berilmu itu ya di antara mereka nanti akan disebutkan di sini ya oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah taala tentang ulama rabbani, sifat-sifat mereka. Baik, qala Ibnu Qutaibah, Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah berkata, su'iltu an qawlihi, aku ditanya tentang ya la yazalun nasu bi khairin ma akhadhul ilma an akabirihim,
manusia akan tetap baik selama mereka ambil ilmu dari orang-orang berilmu di antara mereka. Ya. Yurid la yazalun nasu bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh. Ya. Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama ulama mereka adalah al-masyayikh, orang-orang yang punya ilmu. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Ya, dan selama ulama mereka bukan anak-anak yang baru gede, ya, ABG, anak baru besar, baru belajar satu hadis ingin seperti Syekh Albani, ya, baru belajar bab fikih tentang wudu ingin seperti Syekh bin Baz, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Zaman ini tidak sama seperti dulu. Ya. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Lama ulama-ulama mereka bukan anak-anak muda, al-ahdath dan hadath. Ya. Al-ahdath. Jadi anak-anakmu al-ahdath, anak-anak yang masih muda. Di anna syekha qad zalat anhum mut'atus syabab. Karena orang tua itu pada umumnya zalat anhum mut'atus syabab. Yani kenikmatan-kenikmatan masa muda itu sudah berlalu bagi orang tua itu, ya. Wa hiddatuhu, demikian pula lisannya, hiddatul lisan, tajamnya lisan itu masa muda sama tua beda. Ya. Kalau anak muda masih tajam lisannya. Kalau orang tua mikir ngomong, ya. Ya. Hiddatuhu. Wa ajalatuhu, demikian pula qad zalat ajalatuhu, orang tua itu sudah hilang ketergesa-gesaannya. Al-ajalah minasyaiton. Ya, tergesa-gesa dari syaitan. Itu biasa ada pada anak muda. Makanya orang kalau baru belajar sepeda motor, lihat anak muda itu. Kan ingin ngebut kan? Tak mikir kan? Ada yang ditabrak atau tidak. Ya. Kalau orang tua kan mikir. Ada istrinya, ada anaknya, ada muridnya, kalau dia guru. Ya. Gitu. Jadi ingin cepat itu tergesa-gesaan sudah hilang dari orang tua. Wasafahuhu, demikian pula safahnya, safahatuhu, ya, jahalnya, tindakan yang bodoh itu sudah hilang dari orang tua. Safih, tahu safih? Jadi orang yang ya, dungu atau apa ya, bertindak tidak mikir, itu namanya safih. Ya. Namanya safih. Safaha masdarnya. Jadi sudah hilang dari orang tua itu safahuhu. Wastashabat tajribata wal khibrata, dan orang tua itu sudah lebih banyak pengalamannya dan khibrahnya. Ya, tajribah, pengalamannya, khibrah sama dengan tajribah. Dia sudah lalui masa-masa itu. Masa-masa mudanya. Lebih banyak pengalaman. Ya, ibarat kalau bahasa Indonesia sudah banyak makan garam, ya. Nah, kalau sudah tua jangan banyak makan garam, darah tinggi. Ya, jadi fala yadkhulu alaihi fi ilmihi asyubhatu. Makanya orang lebih dewasa, ya, orang alim yang lebih tua itu la yadkhulu alaihi fi ilmi syubhah. Langka di antara mereka yang masuk syubhat dalam ilmunya. Wala yaghlabu alaihi hawa. Ya, dan orang yang lebih dewasa, lebih tua itu sudah, ya, tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya. Wala yamilu bihi tama', dan dia tidak condong lagi kepada ketamakan. Wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath. Demikian pula orang yang tua itu, orang alim yang sudah umur, la yastazilluhu syaitan. Syaitan tidak gampang untuk dia menggelincirkan dia. Ya, istizlal al-hadath. Sebagaimana syaitan dengan mudah menggelincirkan anak muda. Ya. Anak muda itu gampang, ya, dirayu oleh syaitan. Kalau orang tua mikir 100 kali, 1000 kali mikirnya. Ya, maka tidak semudah ketika anak-anak muda. Wa ma'asinni, kemudian bersamaan dengan usia yang lanjut atau usia tua itu lebih tua, lebih dewasa, masin. Sin bukan gigi ya, umur artinya. Wa ma'al umri itu artinya kita sama gigi.
belajar di mustawa awal thani sinun itu gigi. Maksudnya umur. Ya. Karena kalian belajar bahasa Arab. Apa maksud gigi? Bukan gigi ini umur. Orang itu harus sudah umur sudah agak dewasa, lebih tua, ya. Ma'ahu al-waqar. Ada kewibawaan. Al-waqar. Ya. Wal jalalah, wal haibah. Yaitu dihormati. Jadi lebih harismatik intinya begitu. Ya, dibandingkan anak muda. Wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadzal umur allati uminat ala syekh. Sedangkan anak muda masih mungkin masuk hal-hal yang disebutkan tadi itu. Tama bisa masuk syubhat, ya, bisa ikut hawa nafsu, cenderung kepada ini. Ini semua yang disebutkan itu bisa kena pada anak muda. Ya, qatadul alaihi hadzal umur allati uminat ala syekh. Jadi hal-hal yang tadi aman bagi orang tua itu tidak aman bagi anak muda. Itu maksudnya. Kalau ceramah Masya Allah, ya, semangat luar biasa, ya, umumkan anak salafi, tidak ada lain kecuali anak, yaitu, ya, semua bukan salafi, ya, itu contoh, ya. Karena masih muda, ya, jadi hal-hal yang aman bagi orang tua itu tidak aman bagi anak muda. Itu maksudnya. Wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadhil umur allati uminat ala syekh. Umur yang disebutkan sebelumnya itu. Ya syubhat, ya, belum banyak pengalaman, ya, lisannya masih tajam, ya, ketergesa-gesaan, safah, ya, bertindak yang tidak mikir apa dampaknya, apa akibatnya, ngomong tidak mikir, ya, itu banyak masih bisa terjadi pada anak muda. Kalau orang tua lebih aman dari hal-hal itu. Fa idza dakhalat alaihi, nah kalau masuk hal-hal itu tadi, al-ajalah, syubhat, ya, ingin menonjol dan yang lain sebagainya, ya, maka wafta, kemudian dia berfatwa halaka wa ahlaka. Ya, maka dia binasa dan dia membinasakan orang lain. Ya, makanya tugas anak muda itu banyak belajar. Walhamdulillah. Hadza min bab at-tahadduts bin ni'mah. Alhamdulillah saya selama kuliah di Madinah 4 tahun banyak ulama besar yang kita ini ketemu. Bisa melihat bagaimana mereka. Syekh Abdul Aziz bin Bas saya ketemu 1 kali di Ajiziyah. Seumur hidup hanya 1 kali. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah sering ke Madinah, Jamiah Islamiyah. Kemudian 4 tahun ketika kuliah, itikaf di Masjidil Haram, selalu di majlis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Satah. Ya. Metodenya beliau di Satah di lantai atas Masjidil Haram. Ya. Itu kalau mulai pelajarannya, Ba'dal Hamad, beliau mengatakan, nufassir ba'dal ayat, allati qara'aha imamuna hadhil lailah. Habis tarawih itu imam baca ayat itu dipilih oleh Syekh Utsaimin. Salah satu ayat dari yang dibaca oleh imam, kemudian beliau tafsirkan. Baru kemudian beliau beri pelajaran yang lain. Kemudian soal jawab. Ya. Itu pernah seorang wanita bertanya, wanita dari Mesir, pada Syekh Muhammad rahimahullah taala. Fadilat Syekh, ya, saya ini dari Mesir. Suami istri datang umroh di bulan Ramadan. Bolehkah saya ini tawaf sendirian tanpa disertai suamiku? Ada soal. Ini masih ingat, masih di kepala saya. Waktu hadir di majelis beliau itu. Ya. Kata beliau, boleh. Karena tawaf itu bukan safar. Ya, pahamnya dong. Tawaf itu bukan safar. Jadi di hotel, di hotel, datang tawaf masjid, pulang ke pondok. Tak apa-apa tidak ditemani suami. Karena ini bukan safar. Itu diantara banyak beberapa, ya, pertanyaan-pertanyaan ketika itu. Ya, pernah suatu ketika beliau menjelaskan tentang hukum-hukum al-haram Makki. Tanah haram Makkah, hukum-hukumnya apa? Di antaranya tidak boleh la yajuz tanfir al-hayawan. Tidak boleh ngusir binatang. Kata beliau rahimahullah,
Al-an fi ala rijli jarod. Di kaki saya ini sekarang ada belalang. Belalang sana gede-gede loh ya. Bukan kayak belalang kecil-kecil sini. Nah, ini hadza mimma la yajuz tanfiru. Ketawa beliau. Ya. Ini termasuk yang tidak boleh diusir. Ini belalang besar hinggap di kakinya. Rahimahullah. Itu contoh yang beliau sebutkan. Al-an ala rijli yani ala qadami jarad. Wa hadza mimma la yajuz tanfiruhu. Ini termasuk yang dilarang usirnya. Jadi kita tahu adab-adab mereka. Syekh Al-Haidan hadir majelisnya. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sekarang jadi mufti. Duduk kita di majelisnya walaupun 2 kali 3 kali. Ya, dan banyak ulama-ulama. Alhamdulillah. Ya. Banyak para masyayikh, para ulama. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Ya, di awal-awal kami ke Madinah, saya duduk di majelis beliau, ya, rahimahullah taala. Al-Hamawiyatul Kubra. Ya, tentang Hamawiyah Kubra Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waktu qomat jalan bersama saya. Pegang tangan. Min aina anta ya akhi? Ana min Indonesia. Ana dari Indonesia. Masya Allah. Salatnya Syafi'iyah, Masya Allah, kata beliau. Ya. Salatnya dari madhab Syafi'i, kalau salat itu tenang, la yataharrakuna katsiran, kata beliau. Ya, tidak banyak gerak. Itu kan. Masih ingat di telinganya. Jalan bersama Syekh menuju ke soft depan. Ya. Bagaimana adab mereka? Ya. Kemudian beliau kena sakit meninggal. Kami masih di sana. Syekh Muhammad Aman. Ya. Jadi alhamdulillah kita bertemu dengan para ulama-ulama besar. Syekh Rabi bin Hadi pernah duduk di majelisnya, pelajaran tafsir di rumahnya. Ya. Masyayikh. Ya. Syekh Umar Fallata rahimahullah di dekat Raudhah. Sunan Abi Dawud, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Sunan Nasa'i, sampingnya Syekh Abdul Muhsin, sampingnya Syekh Umar Fallata, dan banyak ulama-ulama. Alhamdulillah. Ada nikmat minallah. Nikmat minallah. Jadi tahu bagaimana mereka para ulama dalam berdakwah, dalam menasihati. Ya. Itu pentingnya bertemu dengan ulama. Di antara pentingnya bertemu dengan para ulama. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Satu malam kalau tidak salah itu Muharram, malam Asyura. Kami berjalan bersama beliau. Diajak sahur. Jadi hanya tidak nyuruh besok Asyura besok puasa. La ta'al belikan makan sahur, makan bersama dan saum. Contoh. Tidak hanya koar-koar. Tidak hanya bunyi. Itu contoh para ulama, akhlak mereka, adab mereka. Walhamdulillah, hadza min bab at-tahadduts bin nikmah. Sekedar untuk ini mensyukuri nikmat Allah, bertemu dengan para ulama Ahlus Sunnah. Jadi intinya bahwa fi masail. Ya, di dalam bab ini ada poin-poin penting. Al-mas'alatul ula. Baik. Ini tentang ulama Rabbani. Panjang ya. في مسائل المسألة الأولى في آية المائدة أن العلماء هم أهل حفظ الكتاب. Pada surah Al-Maidah tentang Bani Israel, ya, ulama-ulama Bani Israel, ya, menunjukkan bahwa para ulama hum ahlu hifdzil kitab. Mereka orang-orang yang menjaga kitab Allah. Wa hum al-hakimuna bihi. Dan mereka yang menghukumi dengan kitab Allah itu, dan Taurat, ya. Wa hum ar-rabbaniyun. Dan mereka adalah Rabbaniyun. Tentu juga ulama-ulama Ahlus Sunnah. Mereka yang betul-betul menjaga Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah di situ ada min sifatil alim ar-rabbani. Saya nukil di situ ulama-ulama Rabbaniyun. Yang pertama, ya, min sifatil alim ar-rabbani i'tiqadu aqidati as-salafi as-salih wa manhajuhum. Ya, jadi mereka beriktikad dan akidah salaf. Ya. Dan mereka yakin dengan manhaj salaf, ya. Dan manhaj salaf. Cuma wa ta'zim as-sunnah wa muharabatul bid'ah wa ahliha. Ada ciri ulama Rabbani
mereka adalah orang-orang yang memuliakan sunnah Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang memerangi hal-hal yang baru dalam agama Allah yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, baik itu dalam akidah, dalam ibadah atau yang lainnya. Ya, wa tasyrid bihim wa bughdihim wa mu'adatihim. Dan di antara sifat ulama Rabbani itu mereka punya sikap tegas kepada ahlul bidah. Ya, pada para mubtadi'ah. Ya. Dalam al-wala wal bara, al-bughd wal wala wal bara. Artinya banyak orang itu, ya, kalau dia sudah ngerti agama, ngerti akidah, dia berpisah dengan temannya karena akidah, karena manhaj. Jika temannya menyimpang, dia tetap pada akidah salah, pada manhaj salaf. Bahwa yuwali ahli sunnah. Jadi ulama Rabbani itu adalah alim Rabbani yuwali ahli sunnati. Dia berwala kepada ahli sunnah. Wa yu'adi ahli lahwa wal bidah. Dan dia tentu memusuhi, yaitu membenci pada ahlul bidah dan ahlul ahwa. Ya, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu dimusuhi, dibenci karena Allah. Bencinya bukan dendam, tapi karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, ini ural iman, tali iman yang paling kuat, yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Wa yujahidu fi sabilihi fi sabilillah bil lisani was sinan. Demikian pula ulama Rabbani atau alim Rabbani, mereka orang yang berjihad, berjuang jalan Allah, baik dengan lisan, dengan tulisan, ya, ataupun di saat ada peperangan dengan sinan tombak, sinan. Wala yakhafu fillahi lawmata laimin. Dan alim Rabbani itu la yakhaf fillah. Dia tidak takut dalam hal membela agama Allah, lawmata laimin. Orang mencela, orang mencerca, orang ini, dia tetap, ya, mengatakan yang hak itu hak, yang batil batil. Dia peduli dengan laumata laimin, ya, celaan orang yang mencela. Al-alimur Rabbani yattabi'u wa la yabtadi'. Alim Rabbani di antara sifatnya mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa la yabtadi', dan tidak mengada-ngada bid'ah. Wala yadribus sunnata bil kitab, dan dia tidak membenturkan, yadribus sunnah bil kitab, tidak membenturkan antara Al-Quran dan hadis. Bagaimana dilakukan oleh ahlul bidah, firqah-firqah sesat, ya. Ada hadis mereka tabrakkan dengan ayat Quran. Ahlus sunnah tidak. Wala yuqassimuddin ila qishrin walubab, dan alim Rabbani tidak membagi-bagi agama ini ada kulit, ada isi. Lah itu masalah kulit lah. Nah, sebagian ahlul bid'ah kayak gitu. Yang penting masalah yang utama, masalah-masalah yang kecil. Lah, ulama alim Rabbani yaitu la yuqassimuddin ila qishrin walubab. Ya, agama ini kesatuan. Karena apa? Kulit itu melindungi isi. Allah menciptakan kulit untuk apa? Untuk melindungi isi. Kalau isi tidak ada kulitnya, bisa cepat busuk, rusak, banyak kuman yang masuk tanpa kulit. Makanya kulit ada hikmahnya. Ya, yang dianggap kulit apalah misalnya umur zahiriyah, hal-hal yang lahir, ya, entah itu cingkrang atau jenggot atau lainnya, dianggap kulit. Kulit tanpa isi tanpa kulit bisa rusak. Jadi tetap penting, masing-masing dalam fungsinya. Al-alimur Rabbani yansa'u lil haqqi, insa'u ay adh'ana yudh'inu, tunduk patuh, takluk kepada kebenaran. Yansa' ay adh'ana yudh'inu. Yansa'u lil haqqi wa yashkuru man asda ilaihi nushan. Dan dia berterima kasih kepada orang yang asda a'ta. Asda ilai arti a'ta yu'ti. Orang yang berikan dia nasihat, ya, yang inginkan kebaikan untuknya, maka dia terima kasih. Walau kana asghar minhu sinnan, meskipun lebih kecil darinya. Jazakallahu khair.
Ya, ketika dia nasihati diingatkan oleh yang lebih muda, ya, walaupun dia sudah lebih umur, maka dia itu dia berterima kasih. Awaqal minhu fiqhan, atau orang mungkin fikihnya lebih sedikit darinya. Dia tidak takabbur wala tajabbur. Diterima, jazakallah khair. Wala yadhiqu sadruhu bihi, dan tidak sempit dadanya ketika dia diingatkan oleh orang yang lebih muda dari dia, yang lebih sedikit ilmunya, tapi ingatkan dia dengan cara yang baik, dengan sopan, dia terima. Itu sifat alim rabbani. Al-alim rabbani yakhafu su'al khatimah. Alim rabbani dia takut, ya, kalau sampai su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Fala yajtari'u alal batil. Bukan fala yajtazi'u, tapi yajtari'u. Ya, maka dia tidak berani kepada kebatilan. Ya, fala yajtari'u, bukan yajtaziru, tapi yajtari'u. Ya. Ijtaro'a yajtari'u artinya apa? Berani. Yatajarra'u artinya. Ya, ijtaro'a yajtari'u mana yatajarra'u bil hamzah bukan bil ain, pakai hamzah. Fala yatajarra'u 'alal batil. Ya, maka dia tidak berani melakukan kebatilan. Karena dia takut su'ul khatimah. Di saat melakukan kebatilan, kita tahu mati. Nauzubillah. Aw yatatawalu 'alal muslimin. Atau la yatajarra'an yatatawal 'alal muslimin. Yatatawal, lisannya panjang pada kaum muslimin. Fulan begini, fulan begitu, fulan ini, fulan itu. Nauzubillah. Kerjaannya hanya membagi-bagi amalnya kepada orang lain. Nanti di akhirat dipanen. Orang-orang yang dibicarakan itu memanen amalannya. Ya. Wala yatatawal, yatatawalu 'alal muslimin, yatatawul yaitu ngomong jelek-jelekan, ghibah, namimah kepada orang muslim. Au yaskhar minhum, atau ngeremehkan. Sopo si orang itu? Ya. Loh kok si bodoh ini ngajar di sini? Nah, ini contoh. Kok si bodoh ini ngajar di sini? Nah, itu ada as-sukhriyah pada orang. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Ya wala yaskhar minhum. Dia tidak mengolok-olok, ya, kepada orang kaum muslimin. Wala yagmuz, ya, wayalmuz. Yagmuz itu dengan isyarat, ya. Ya. Humazah dan lumazah. Humazah itu ya dengan lisan, lumazah itu dengan isyarat. Untuk meremehkan orang itu, untuk merendahkan orang itu. Imma dan isyarat, imma dengan lisan. Dan mengumpat atau dengan isyarat yang menunjukkan bahwa dia remehkan orang tersebut. Ya. Au yuqilu lahum at-tuham wal fira juzafan. Atau dia itu, ya, menuduh pada mereka dengan tuduhan-tuduhan. Fulan begini, fulan begitu, juzafan. Juzafan itu jazafa, itu kalau jual beli tanpa timbangan, jazafa. Ambil, terus tidak usah ditimbang. Jadi ini orang, ya, dia ngomong tentang orang tanpa mikir, tanpa pertimbangan. Ya. Jadi jazafa itu artinya orang yang jual beli tanpa menimbang. Ya. Pokoknya ini ambil sekian, ini tak beli sekian. Tapi kan itu bisa jadi tidak benar. Bisa jadi dia mengambil hak orang atau orang mengambil hak dia. Itu juzafan. Wal alimur rabbani la yata'amalu ma'a mukhalifihi minal muslimin kama yata'amalu ma'al afa'i wal aqarib. Ya. Alim rabbani dia tidak bermuamalah dengan orang yang menyelisihinya dari kaum muslimin sebagaimana muamalnya ular dan kalajengking. Ya. Ya. Tidak seperti itu. Fayurkhi al-inan lilisanihi syatman wa qadfan wa sukhriyatan wa tafannunan fi ibaratis sabbi wal la'an. Ya.
Jadi orang yang alim Rabbani dia tidak gampang ya menggunakan lisannya. Ya, yurkhi melepas. Ya, yurkhi itu hordeng yang misalnya di atas ditarik turun ke bawah itu arkho yurkhi. Kalau bahasa ini ya arkho yurkhi. Jadi dia tidak melepaskan lisannya ya, baik dalam bentuk syatam ya, ngata-ngatai atau qadhaf, nuduh orang ya, sukhriya, memperolok-olok ya, wa tafannunan fi ibarat sabat atau pakai model-model banyak, tafannun tanawu, tafannun tanawu fi ibaratis sabbi wal la'an. Dalam mengungkapkan laknat, mengungkapkan bahasa yang caci maki pada orang, dia tidak gunakan ya, dia tidak lakukan hal tersebut. Bal yunadzif lisanahu, tapi dia jaga lisannya ya, dia bersihkan lisannya. Wa yutahhir jananahu, dan dia membersihkan hatinya. Wa yas'alu rabbahul maghfirah wa yakhafu su'al khatimah, dan selalu minta pada Allah. Maka alangkah butuhnya kita kepada ulama-ulama rabbaniyin yang betul-betul jujur, ikhlas dalam berdakwah ya, ingin kebaikan bagi umat. Liyakhudhu biyadi hadhil ummah ila subulis salam, agar alim rabbani itu ngambil tangan umat ini membawa mereka kepada jalan-jalan keselamatan. Fa innal ummata ahwaj ma takunu ilal uswah wal qudwah, karena umat sangat membutuhkan contoh teladan yang baik, al mutamatsilah bi akhlaq ulama'il jil al awal, yang mereka mewujudkan ya, yang mereka mewujudkan, mereka menerjemahkan akhlak ulama-ulama dahulu, al jil al awal, generasi pertama, alladzina tamatsalu akhlaq Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka betul-betul berperangi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana khuluquhul Quran, yang mana akhlak beliau adalah Al-Quran ya. Fatazku al ummah bihim, maka dan orang-orang jadi contoh-contoh teladan itu, umat akan menjadi bersih, tazku ya, tanmu ya, berkembang dengan baik. Wa yakunu laha at-tamkin fil ardi, yang dengan demikian juga Allah memberikan kekuatan pada mereka di dunia, di bumi ini. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara sifat-sifat dari ulama atau alim ar-rabbani ya, supaya kita lebih berhati-hati dalam mengambil ilmu, nuntut ilmu ya, tahu betul siapa kita ambil ilmu darinya. Baik, azan baru jawab pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Maksiat yang terang-terangan adalah maksiat tersembunyi. Seorang yang bermaksiat tersembunyi, dia sendiri yang lakukan, lebih ringan daripada orang yang maksiat tapi terang-terangan. Maksiat yang terang-terangan itu double dosanya. Ya. Pertama dosa maksiat itu, yang kedua dosa terang-terangan itu. Dalam maksiat. Tapi kalau seorang dia bermaksiat, dia sembunyi, kemudian dia bertobat, ampun pada Allah Ta'ala, Allah menutupnya. Allah menutupi aibnya. Ya, jadi sudahlah. Anda terima apa adanya, bersyukur pada Allah Ta'ala, tumbuh alhamdulillah. Dan tumbuh ya alhamdulillah. Dan gampang juga loh ngurus jenggot ini. Jadi kira mudah. Ya, dan saya alhamdulillah dari dulu ya ini seperti ini. Alhamdulillah. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman, waktu datang Doro dulu, ana qultu lahu, ya Syekh, ana alhamdulillah jenggot ana seperti ini dari dulu. Masya Allah, nikmat min Allah Ta'ala. Kata beliau. Dan nikmat min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia repot dengan ini. Sudah apa adanya. Baik, wallahu a'lam. Dan berikutnya, lihat bagaimana sebagian teman-teman kita dalam sholat berjamaah, mereka itu mengikuti bacaan imam. Contohnya imam baca surat Ali Imran, dia juga membaca surat tersebut. Bagaimana hukum seperti ini? Pada dasarnya, sebetulnya orang itu jadi makmum itu mendengar. Ya tentu mendengar itu mengikuti. Kalau dia hafal dia mengikuti. Ya, supaya nanti kalau imamnya keliru, diluruskan, itu hikmahnya. Tapi membaca, melafatkan, ya itu sebaiknya itu memang tidak dianjurkan. Ya, tidak ada contohnya. Intinya kita mendengar sambil mengikuti. Supaya kalau imamnya keliru kita perbaiki. Ya, makanya orang yang di belakang imam itu harus konsentrasi. Ya. Ya. Atau yang jadi imam konsentrasi. Supaya apa? Kalau ada keliru, supaya dia lebih konsentrasi dalam sholatnya. Dan yang di belakang imam, kalau imamnya keliru, dia luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para imam. Ini juga perlu kami ingatkan. Apabila Anda ini sholat jadi imam, dan Anda tahu bahwa tidak banyak orang menghafal ayat yang akan dibacakan, ya jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bacalah apa yang mantap, ya, yang kita yakin kita ini hafal. Karena orang tidak ada yang bisa meluruskan. Atau yang kedua, ketika terkait, ya dalam bacaan itu terhenti bacaannya dan tidak ada yang ingatkan, segera kalau memang tidak bisa ini, pindah kepada surat yang lain, yang lebih ringan. Jangan nunggu sama-sama nunggu. Akhirnya sholatnya orang tidak konsentrasi. Jadi begitu Anda kira-kira tidak ada yang bisa meluruskan bacaannya, ya Anda pindah kepada surat yang lain atau ayat yang lainnya. Ya, supaya tidak membuat orang itu gelisah. Itu makmum gelisah. Imamnya terkandas. Tidak ada orang yang bisa meluruskan. Ya. Dan kami himbau kepada mereka yang memang hafal supaya ya paling tidak berdiri di dekat-dekat dengan imam. Ya, khususnya para tulab yang hafal Quran, berdiri di depan atau
di dekat dengan imam. Pertama atau kedua di belakangnya. Jadi kalau ada kekeliruan bisa diluruskan. Yang ketiga, kalau meluruskan orang sholat itu jangan kayak orang berbisik. Ya. Imam yang tidak tahu apa yang diomongkan oleh yang meluruskan. Dia diangkat suaranya, dikeraskan suaranya supaya imamnya tahu kekeliruannya. Ini kayak orang berbisik. Berapa kali terjadi seperti itu. Ya harus dikeraskan, kalau luruskan itu supaya imam itu udah dengar. Ya, ini hal-hal yang ingin saya ingatkan semenjak beberapa waktu lalu sebetulnya. Alhamdulillah dan jazakallahu khair yang bertanya ini bisa dijawab pertanyaan yang tadi. Baik. Dan berikutnya, kemudian ada satu hal lagi ya dalam masalah jadi imam. Kalau ada kajian, ada syekh datang, ada daurah, ya imam tahu dirilah, ya bacanya tidak usah terlalu panjang-panjang, gitu. Iya, tapi alhamdulillah selama ini alhamdulillah. Cuma ini perlu diingatkan, ya perlu diingatkan. Kadang-kadang kajian udah panjang, ya isya sampai lebih 15 menit. Ya, bacaan ini anak-anak sudah gelisah di dapur. Ini ada tugas, itu kan hilang konsentrasi mereka. Padahal ruh dari sholat itu adalah khusyuk, itu ruhnya. Di sini pentingnya fiqhul imam atau ya imam harus tahu fikih dalam dia menjadi imam. Ini untuk semuanya, bukan hanya untuk imam, ini semuanya. Kalian pulang ke rumah kalian, ya jadi imam ini harus lihat kondisi di sekitar kalian itu, makmumnya seperti apa. Ya jadi ini arahan-arahan yang bersifat bersifat umum. Wallahu a'lam. Kami masih melihat, mohon nasihat bagi kami yang masih meremehkan majelis ilmu, ya masih sering main HP ketika kajian. Apakah lebih baik orang seperti tadi itu tidak usah hadir Ustadz, percuma dan hanya mengotori majelis ilmu saja. Jangan, tetap hadir, ya. Kalau dia di luar malah lebih bahaya. Cuman ya sering saya himbau, ya apabila di majelis ilmu itu janganlah, ya sudah Anda matikan HP-nya. Ya, waktu untuk ber-HP itu masih banyak. Majelis ilmu itu hanya sebentar, tidak lama. Ini saya tambah panjang gini, anak sudah rasa, waduh, Ustaz kok tidak selesai. Yakin anak. Sebagian orang yakin. Iya. Ini hal penting, baru jam 7 kurang. Ya, insya Allah masih ada waktu. Jadi manfaatkan betul majelis ilmu. Ya, kemudian yang sampingnya itu ingatkan. Kalau temannya main HP, ya diingatkan dong. Jangan biarkan temannya itu disikut temannya supaya itu matikan HP-nya, ya gitu. Kecuali mereka yang memang melihat dari kitab dari HP itu lain, ya. Tapi yang memang lagi mungkin berjawab kalau Anda ingin misalnya ada orang telepon, Anda keluar, angkat tangan keluar. Mungkin ada perlu dilayani, perlu ditelepon, dijawab, kemudian masuk. Tapi jangan gampangkan, ya majelis ilmu itu. Ini dihadiri oleh malaikat. Kita ikhlas karena Allah, kita mendapatkan manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan remehkan majelis ilmu. Kemudian Ustadz, saya pernah melihat di internet seorang peramal yang meramal suatu kejadian. Ya, berjalannya waktu kejadian tersebut benar terjadi, Ustadz. Pertanyaannya, apakah dibolehkan jika ana membenarkan bahwa kejadian itu sesuai dengan ramalannya? Berarti Anda kalau benarkan Anda salah seorang korban peramal. Ya. Kemarin ribut kan hoax. Tanggal 22 September akan ribut Jakarta. Benar enggak? Kulo omong kosong ternyata. Hoax, tak benar. Maka tidak semua berita yang kita dengar itu. Atau nanti akan ini. Dulu ada film. Tahun 2012 kiamat terjadi. Ingat enggak? Ingat enggak? Ya. Jadi subhanallah. Apalagi thalibul ilm, masa percaya kayak gitu-gitu itu, ya. Jadi sudah itu anggap angin lalu kalau ngomong itu. Jangan percaya, jangan masukkan hatinya. Kita punya Allah Ta'ala yang ngatur segala sesuatu. Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Jadi jangan Anda sudah belajar ilmu, belajar tauhid, belajar akidah, masih percaya pada walaupun itu ustadz, walaupun sorbannya seperti tapi gede, ya. Kalau ramal ya dari percaya.
Iya. Dan Anda tidak boleh percaya hal-hal seperti ini. Ya. Sudah ya? Baik. Ya, baik, saya kira itu yang dapat disampaikan. Istahi ya ayyuhal ikhwah, ya semua supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga ikhlas dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat mungkin sebagai talibul ilmi yang untuk misalnya ada amalan-amalan harian yang ringan, ya Anda lakukan. Ya, misalnya apa? Anda ini misalnya berat untuk bangun pagi, sholat subuh, ya. Maka ketika selesai sholat isya, sholatlah witir 3 rakaat, kemudian pulang. Ya, dan itu salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, wa an utira qabla an anam, kata Nabi sallallahu. 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Salah satunya itu. Kalau Anda yakin Anda sulit, apalagi saya sering naik ke sana, ini alhamdulillah yang sebelah sini yang sering, yang sana belum, insyaallah ada gilirannya. Ya, itu masih banyak yang tertidur. Ya, coba sholat witir itu dibiasakan. Ya, sebelum Anda mau tidur, wudhu, sholat 3 rakaat atau minimal 1 rakaat. Atau setelah sholat isya, sholat qabli ba'diyah, tambah 3 rakaat. Kemudian pulang. Jadi ini hal-hal yang mudah, gampang. Coba biasakan untuk dilakukannya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Ada satu pertanyaan belum sempat saya jawab tadi tentang doa kafaratul majlis. Ya, itu ditanyakan menurut dia dengar penanya tadi ada riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Coba nanti kita cek lagi tentang itu. Tapi ini pada umumnya ya, hatta para masyayikh, para ulama mengamalkan doa ini. Wallahu a'lam. Sudah infak Al-Iman bulan ini? Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian, memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang Maha Esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia. Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV.